Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit dan stand up adalah hobi saya, teman-teman. Cuman hobi karena sehari-hari saya profesinya adalah tukang nasi goreng, jualan nasi goreng gitu-gitu. Jadi izinkan saya sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk cerita-cerita satu dua hal, teman-teman. Cek. Tapi sebelumnya kita bisa tepuk tangan dulu untuk forum demokrasi yang terjadi hari ini, teman-teman. Keren banget, gokil, rame banget. Tahu rame gini, gerobak saya taruh di depan sana. Selamat malam, Cak. Yes. Teman-teman, karena saya tukang nasi goreng, jadi izinkan saya untuk gombalan tema nasi goreng ya, teman-teman. Di sini ada yang mau digombalin tukang nasi goreng? Mas mau? Oh dia. Mbak ada yang rela? Kapan lagi loh digombalin tema nasi goreng loh? Mau masnya? Oh mbaknya ini ditunjuk temennya. Halo mbak, selamat malam. Santai aja mbak, gak gigit saya. Santai aja, santai. Kita jauh juga kan. Mbak, kamu kalau ke warungku akan aku buatkan nasi goreng spesial mbak. Karena di warungku nasi goreng spesialnya itu ada telur, ayam, sama rempol ati. Kebetulan atinya aku bawa. Ya. Telurnya 2 mbak, aku bawa juga. Ada di belakang teman-teman, telur, ayam, nasi, ada semua. Ada, saya prepare gitu kan. Saya gombalin lagi deh mbaknya deh. Kali ini temanya kue tiaw mbak. Kamu tahu nggak mbak bedanya kamu sama kue tiaw? Apa tuh gitu dong? Apa tuh gitu dong? Kalau kue tiaw itu masakan asli Cina. Kalau kamu aslinya mana tuh kok Ayumen? Guys, santai bos, santai bos. Ada lagi mbak. Tadi kan udah makanan. Sekarang ini restoran lah. Kamu tahu nggak mbak? Bedanya kamu sama restoran ayam goreng. Nah, kalau restoran ayam goreng, kita mau pesen, nomornya itu di 14045. Kalau kamu nomor WA-nya berapa? Kalau mau pesen ya. Mau pesen ayam goreng maksudnya kan, siapa tahu jualan kan. Biasa kan mahasiswa kan jualan makanan gitu-gitu. Sekarang tema minuman, tadi kan makanan-makanan tuh, sekarang tip minuman nih. Kamu tahu nggak mbak? Oh jangan mbaknya lagi nih, masnya nih. Kamu tahu nggak mas, bedanya jus mangga dengan caimin? Kalau jus mangga di blender, kalau caimin blunder. Tos aja sama. Itu titipan dari panitia. Ngomong ini mas, oh iya siap itu. Nah, saya gitu doang kan. Saya mah cuman ngomong apa yang diomongin, yang diminta kan. Ngomongin tentang tukang nasi goreng teman-teman. Meskipun saya tukang nasi goreng, saya itu tetap menjaga dan selalu bersemangat untuk tetap meraih cita-cita saya, yaitu menjadi seorang chef. Itu cita-cita saya, dan saya terus semangat seperti Pak Prabowo, teman-teman, yang terus semangat meraih cita-citanya menjadi seorang chef. Jadi itulah, menjadi itu. Dan saya relate banget sama Pak Prabowo. Beliau tuh gagal dicoba lagi, coba lagi. Gak tahu nih kalau gagal lagi nih ya, karena lumayan nih, udah ada ini kan, apa sih yang di belakang, backup atau apa gitu namanya, lupa aku. Ini kan background kan. Ya kan setiap orang punya background sendiri kan, gitu. Saya relate banget sama Pak Prabowo. Pantang menyerah mengejar cita-citanya. Tapi teman-teman, saya tuh nggak mau menjadi orang yang kurang ajar gitu. Hanya demi meraih cita-cita, saya sampai merepotkan orang lain. Misalnya bapak saya atau paman saya sendiri gitu. Apalagi kalau paman saya sampai dicopot jabatannya. Itu saya tadi ngomongin teman saya, teman-teman. Kita dulu tetangga, saya di Semarang, dia di Solo gitu. Sekarang tinggalnya ada teman saya serius gitu. Teman saya ngomongin teman saya dari tadi itu.
Tapi itu masih mending teman-teman, karena setidaknya sesama anggota keluarga akur. Jangan sampai demi meraih cita-cita kita sampai berantem dengan kerabat kita sendiri, sampai rebutan partai. Dengerin Cak, maksudnya untuk kedepannya kan, jangan sampai gitu loh, jangan sampai kejadian maksudnya. Kalau udah kejadian mah ya gimana gitu maksudnya. Nah, santai ya Cak ya. Gitu. Ngomong-ngomong Mbak Inayah pripun kabar ini kok? Ketawa doang dia. Saya kan asumsinya sampean ya. Coba di video call ya. Bercanda. Paling nggak bisa nih Cak Imin dipancing ya. Lanjut teman-teman ya. Saya cerita-cerita lanjut ya teman. Ngobrolin apa lagi, cita-cita udah. Urutan 1 udah kena dikit, urutan 2 udah kena. Urutan ketiga saya nggak mau banyak omong teman-teman, saya takut dikritik balik. Gitu kan. Terus meskipun saya tuh jadi belum meraih cita-cita saya teman-teman, saya tuh tetap berusaha ikhlas untuk menjalani kehidupan saya sebagai tukang nasi goreng. Saya berusaha ikhlas. Saya tuh sampai buka warung kan. Buka warung tuh salah satu usaha saya teman. Saya berwirausaha, saya mandiri tuh. Saya usaha kuliner. Bisa dibilang usaha kuliner saya ini adalah bentuk oposisi dari chef-chef yang kerja di restoran teman-teman. Dan alhamdulillah udah bertahun-tahun saya betah jadi oposisi teman-teman. Untuk restoran-restoran kan maksudnya betah. Kan ada juga orang yang nggak betah gitu jadi oposisi kan. Teman saya ada yang nggak kerja kan akhirnya gitu. Gitu teman-teman ya, jangan inilah suka ini terlalu ini kalian mengarah. Aduh. Dan ketika saya jadi tukang nasi goreng teman-teman, saya udah berusaha menikmati hidup. Tapi ternyata jadi tukang nasi goreng itu nggak sesantai itu. Ada aja cobaan yang saya hadapi. Pernah saya menghadapi pelanggan saya, seorang anak kecil, plus nangis. Anak kecil aja udah merepotkan bagi saya teman-teman. Saya ini nangis. Saya ceritanya gini teman-teman, ada ibu-ibu datang di parkiran, udah gendong anak, anaknya nangis. Anak kecil kalau nangis itu suaranya gak jelas. Gak jelas. Sampai di warung saya masuk, suaranya tiba-tiba jelas. Ada hantu. Warung saya keadaan rame. Yang tadinya orang ngantri lagi lihat saya masak, orang nunduk makan, tiba-tiba nengok ke atas semua. Saya lagi masak cuman bisa, aduh ketahuan. Ketahuan kan ini kan. Dan saya itu juga pernah dicoba dengan cobaan pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang nggak penting tapi filosofis teman-teman. Saya pernah ditanya salah satu pelanggan saya. Waktu itu suasananya, nah ini mungkin pertanyaan filosofis Cak Imin relate ini, mungkin ya. Mungkin ya Cak ya, pertanyaan filosofis. Saya pernah ditanya nih, Mas, kenapa sih tukang nasi goreng jualannya selalu malam? Saya tanggapi dengan bercanda awalnya teman. Ya udah tahu kok tanya saya gitu kan. Memang saya nggak tahu teman-teman kok tanya saya kan. Ya nggak tahu memang Awalnya bercanda saya tanggapinya. Lama-lama saya kepikiran bener juga ya, kenapa? Kan nggak ada orang yang maksa saya untuk jualan malam ya. Saya bisa jualan pagi, siang, sore, nggak ada yang maksa gitu. Tapi ya itu teman-teman, yang namanya pertanyaan itu bisa saja mengganggu pikiran kita gitu. Itu kalau saya lagi jualan, megang mic saya bisa jatuh loh. Gitu. Nah, kan? Ada yang ngeh? Nah, kalian kalau dengerin stand up saya agak langsung hati-hati teman-teman. Saya bisa menempatkan di mana saja. Kalian harus siap ya. Kalian harus gercep nih nangkepnya. Kenangin. Ada juga yang kenangin tuh Pak. Ini nasi goreng. Gara-gara pertanyaan itu saya jualan sampai gak konsen teman-teman. Ada orang datang, Mas pesen nasi goreng 5, 2 pedes, 1 sedang, 1 gak pedes, 1 pedes dikit. Saya buru-buru Mas, nanti saya ambil ketika saya balik dari apotik. Yang saya inget cuma nasi goreng 5 anterin ke apotik.
Itu fatal. Pertanyaan itu tidak pernah bisa kita tebak akan datang dalam bentuk apa, teman-teman. Saya dengar ya dari berita, Cak Imin dan Pak Anies sudah melakukan simulasi tanya jawab pertanyaan sulit. Simulasi pertanyaan sulit. Simulasi pertanyaan sulit. Tapi tidak pernah ada yang tahu bakal ditanya itu loh. Saya curiga memang simulasinya nggak pernah terjadi, itu hoax itu ya. Setelah melihat hasilnya kan. Tadi ketawa-ketawa udah mulai tegang nih. Saya tunggu kamu masih habis ini. Santai dulu Pak. Tegang. Dan saya kan seorang wirausaha ya teman-teman. Bisa dibilang saya seorang businessman. Gitu. Sehingga saya itu sedikit banyak itu belajar tentang marketing dan branding. Saya itu kepikiran gitu. Ini kalau nama-nama cawapres punya usaha, namanya apa ya yang cocok? Gitu. Saya kepikiran tuh. Mulai dari Gibran. Yang cocok Gibran Villa and Resort. Wah, cocok kan? Menurut saya cocok, hospitality kan. Jadi nanti suasananya di Gibran Villa and Resort tuh ketika kita masuk teman-teman, interiornya itu unsur kayu gitu. Produk mebel semua lah, karena memang banyak kan, punya banyak kan. Enggak ya? Maksudnya kan? Nah itu mebel. Terus kita disambut dengan budaya adat Jawa gitu kan. Wah siap gitu. Dan yang menurut saya keren di villa itu, nantinya tuh ada makan siang gratis teman-teman. Plus dapat susu loh. Wah. Itu aku umpama aja. Dan yang masak itu cateringnya sendiri, wah kan keren kan maksudnya. Aduh. Ini saya titipan teman-teman, sumpah. Saya tuh cuma ngapalin doang, saya nggak bikin aku. Ya. Yeah. Terus yang kedua, Profesor Mahfud. Saya bayangin nama bisnis yang cocok adalah Firma Hukum Profesor Mahfud. Karena cocok sama beliau juga kan. Tapi suasananya agak tegang di situ teman-teman. Karena semua masalah harus diselesaikan secara hukum. Ada ibu-ibu datang, Mas, Pak, tolong saya, anak saya rewel, gak mau belajar. Siap Bu, akan saya buatkan naskah akademisnya. Profesor hukum kan, harus selesai hukum tuh. Dan teman-teman, saya tuh jadi tukang nasi goreng itu udah sejak tahun 2011. Teman. Jadi udah hampir 12 tahun. Hampir setiap hari saya nanya-nanya ke orang. Mau pesan apa? Pedes gak? Mau dibungkus atau makan sini? Mbak, pedes mbak? Mbak, pedes. Mau dibungkus ini, nasi gorengnya, nasi gorengku. Dan teman-teman, menjadi tukang nasi goreng atau profesi lain, pasti kita pernah merasakan yang namanya insecure terhadap profesi kita. Sama seperti saya. Saya itu teman-teman, punya saudara PNS, usianya sama dengan saya, 26 tahun. Tapi udah jadi PNS. Dan saya iri gitu, karena menurut saya jadi PNS tuh enak. Dia kalau main ke rumah pacarnya, ditanya mamahnya, jawabnya tuh gak ada insecure-nya tuh. Adik kerja di mana? Saya kerja di kantor dinas perikanan dan kelautan tante. Wah masih muda udah sukses ya. Coba saya teman-teman, tukang nasi goreng ditanya, Adit kerja di mana? Saya kerja di kantor dinas perbakmian dan pernasian tante. Wah masih muda udah gurih ya. Tante bisa aja udah tua juga masih nyemek kok gitu. Masakannya teman-teman, gitu aja teman-teman. Saya Adit, terima kasih, enjoy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.